baca kalam ilahi, panduan suci sebagai lentera hati. Apa yang kau cari dalam hidupmu? Kasih sayang dan ridhonya lah seharusnya. Bila waktu saatnya terhenti, apakah yang kan kau persembahkan di akhir nanti? Nafsu dunia akan selalu menggoda, tapi takkan bisa membuat damainya hatimu. Yang kau punya hanya sementara, ikhlaskanlah karena semua ini hanyalah miliknya. Segalanya tiada yang abadi, gemerlap dunia hanya sesatkanmu. Berdoalah, mohon ampunannya, kelak nanti dimudahkan hisabmu. Nafsu dunia akan selalu menggoda, tapi takkan bisa membuat damainya hatimu. Yang kau punya hanya sementara, ikhlaskanlah karena semua ini hanyalah miliknya. Segalanya tiada yang abadi, gemerlap dunia hanya sesatkanmu. Berdoalah, mohon ampunannya, kelak nanti dimudahkan hisabmu. Segalanya tiada yang abadi, gemerlap dunia hanya sesatkanmu. Berdoalah, mohon ampunannya, kelak nanti dimudahkan hisabmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah saya Hadi Yunus dapat menjumpai Anda kembali dalam program kita Lentera Hati. Untuk itu senantiasa puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa yang ada di rumah, mungkin di antara Anda kali ini ada yang sedang terbaring sakit. Mudah-mudahan Anda bisa menerima ujian dari Allah ini secara ikhlas, dan tentunya kita mendoakan semoga Anda diberi kesembuhan oleh Allah. Amin. Berbicara mengenai ikhlas, satu kata yang sangat sering kita dengar, mungkin ringan diucapkan, tapi konsekuensinya buat sebagian orang dibilang berat. Ikhlas itu sebetulnya berat. Entah dari sudut pandang agama Islam, hari ini kita akan bicarakan tentang ikhlas ini. Dan untuk itu seperti biasa telah ada hadir Ustadz kita, yaitu Pak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nanti kita bicara tentang ikhlas Pak Ustadz. Kita bicara tentang ikhlas. Dan di sini juga Pak Ustadz sudah hadir, bapak-bapak dan ibu. Mungkin bapaknya satu, tapi akang-akang ya di sini yang lebih muda. Dan juga ibu-ibu dari Darut Tauhid Jalan Cipaku, Jakarta Selatan. Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir di sini. Ya,
tentang ikhlas Pak Ustaz. Silakan uraikan. Ikhlas, alhamdulillah ikhlas. Kita mau lihat dulu dari segi bahasa itu apa sih artinya ikhlas itu. Orang katakan ikhlas tulus dan sebagainya. Kata ikhlas dalam berbagai bentuknya. Ada khalis, ada mukhlisan, ada mukhlisin, ada mukhlasin. Itu semua dalam Al-Quran. Itu terulang 31 kali. Berbagai-bagai makna yang dikandung. Dari segi bahasa, kata ikhlas itu terambil dari akar kata yang bermakna murni, suci, setelah sebelumnya bercampur sesuatu dengan yang lain. Dalam bahasa Arab ada kata khalas, artinya sudah selesai. Sesuatu yang selesai itu ada enggak sebelumnya yang belum selesai? Ada sebelumnya. Apabila saya sudah menyingkirkan apa yang ada sebelumnya, maka saya berarti sudah melakukan pengikhlasan. Sesuatu yang memang sudah murni sejak semula tidak dinamai khalis. Sesuatu yang khalis itu, yang khalas itu adalah sesuatu tadinya bercampur. Saya singkirkan itu, yang bercampur. Ini hanya yang murni ini saja. Itu kalau dari segi bahasa ikhlas. Itu sebabnya Qul huwallahu ahad dinamai surah Al-Ikhlas. Kenapa? Karena sebelumnya ada yang menduga Tuhan punya anak, ada samanya dan sebagainya. Surah ini surah Al-Ikhlas, menyingkirkan segala sesuatu yang bukan sifat, perbuatan dan zat Tuhan, tersingkir dalam surah Qul huwallahu ahad. Itu surah Al-Ikhlas. Ikhlas, kita lihat sekarang ikhlas. Kita ini kan manusia ya, terdiri dari darah dan daging. Senang gak dipuji? Semua kita senang dipuji. Kita melakukan sesuatu dengan berbagai motif. Ikhlas menyingkirkan segala sesuatu yang bukan buat Tuhan. Anda sholat, ikhlas harus. Sholat, saya karena ada yang lihat nih, harus ikhlas. Singkirkan itu. Jadi sebenarnya kita ini berpotensi untuk mencampurkan sesuatu dengan yang lain, ya kan? Tetapi kita harus ikhlas dalam arti berupaya menyingkirkan yang lain itu. Itu ikhlas. Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita buka Al-Quran, saya tidak salah, menekankan perlunya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mereka itu tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah dengan mengikhlaskan kepatuhan hanya kepadanya. Ya kan? Qul umirtu an a'budallaha mukhlisan lahuddini. Sampaikan wahai Nabi Muhammad, saya ini diperintahkan untuk menyembah kepada Allah dengan mukhlis, menyingkirkan segala sesuatu motif selain daripada motif kepada Allah, sehingga benar-benar dia suci walaupun tadinya sudah ada. Jadi kalau tadinya belum ada, tidak ikhlas. Harus ada upaya penyingkiran. Ikhlas ini dinamakan amal kalbu. Haji itu pada dasarnya amal fisik kan. Salat itu ada amal fisiknya.
setiap amal fisik harus disertai dengan amal kalbu. Ikhlas sendiri itu hanya amal kalbu, bukan amal fisik. Ikhlas itu adalah memantapkan niat dengan menyingkirkan segala sesuatu selain dari Allah. Jadi ada dua unsurnya. Mantapkan niat. Sudah mantap niat, lihat masih ada enggak sesuatu selain dari Allah. Kalau masih ada sesuatu selain dari Allah, ikhlaskanlah. Apa artinya ikhlaskanlah? Singkirkan itu. Oke. Niat ini oleh Rasulullah dikatakan innamal a'malu binniyat. Sahnya amal atau sempurnanya amal dengan niat Anda. Niat itu tidak perlu diucapkan. Dulu zaman Nabi tidak ada itu orang mau sholat usolli fardad dhuhri, tidak ada. Niat di dalam hati. Niat ini bisa bermacam-macam. Saya bisa ada niat untuk diri saya pribadi. Bisa ada niat untuk kepentingan anak saya. Bisa ada niat saya untuk cari popularitas. Bisa kan? Bisa ada niat saya untuk memperoleh sesuatu materi. Saya salat, oh mau dapat popularitas. Nah, itu sudah tidak ikhlas. Karena sudah ada sesuatu. Karena itu ulama berkata, ikhlas ini sulit sekali. Karena begitu ada tercampur sesuatu, sudah dinilai tidak ikhlas. Ada tercampur sesuatu, sudah tidak dinilai ikhlas. Oke. Amalan-amalan, apalagi ibadah, harus ikhlas. Ibadah itu bermula dari niat, ya kan? Niat itu bisa diibaratkan dengan benih. Kita punya benih. Benih ini supaya tumbuh, saya harus tanam di tanah. Menanam di tanah itu adalah amal. Kita tanya sekarang, saya tanam benih, saya bisa tumbuh atau tidak? Belum tentu. Apa yang dia butuhkan? Dia butuhkan air. Dia butuhkan cahaya matahari. Ikhlas itulah airnya. Jadi kalau Anda berniat, sudah betul niat Anda. Anda sudah mengerjakan sesuatu, sudah betul, tapi tidak ikhlas, tidak tumbuh. Itu sebabnya kata Imam Ghazali, an-nasu kulluhum halka. Semua orang ini binasa, kecuali yang berpengetahuan. Karena kalau Anda tidak tahu, Anda tidak bisa melakukan sesuatu yang benar. Yang berpengetahuan semua binasa, kecuali yang mengamalkan pengetahuannya. Oke? Nah, yang mengamalkan pengetahuannya semua binasa, kecuali apa? Yang ikhlas. Yang ikhlas pun masih dalam bahaya. Kenapa? Karena keikhlasan ini bisa terganggu sewaktu Anda mulai, bisa juga Anda mulai sudah ikhlas, di tengah jalan Anda tidak ikhlas. Boleh jadi di tengah jalan udah bagus, selesai sudah ikhlas, habis itu nggak ikhlas. Saya mau beri contoh. Saya mau sholat maghrib, ikhlas ini billahi ta'ala, betul-betul tidak ada orang nih, tidak ada orang di sekeliling saya. Ikhlas saya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah ini. Ada orang ngebel atau ada tamu masuk. Wah, ini tamu masuk pasti dengar saya baca ayat. Tadinya saya mau baca Qul huwallahu ahad, saya ubah, saya baca ayat panjang.
Ikhlas nggak? Sudah tidak ikhlas. Kapan ini muncul? Di tengah. Itu sulitnya. Karena itu Allah, saya katakan tadi, menekankan sekali perlunya keikhlasan ini. Karena Allah itu menyatakan dirinya dalam satu hadis qudsi, saya ini yang terbaik dalam bersyarikat. Ana khairus syarikain. Orang biasa kalau berserikat, saya 50.000, ibu 50.000. Biasanya saya ingin ambil lebih banyak. Ya kan? Kalau Tuhan, dia berkata begini, kalau orang berserikat dengan saya punya hak, saya kasih dia. Saya punya hak, saya kasih dia. Jadi kalau saya antara saya dengan Tuhan, ini salat untuk Tuhan juga untuk manusia. Oh, Tuhan sudah tidak mau terima, kasih aja orang lain, saya nggak bisa terima. Itu sebabnya dia katakan dirinya, saya adalah yang terbaik di dalam bersyarikat. Jadi bermula dari niat. Nah, kesulitan ikhlas karena Anda harus mantapkan niat. Sesudah mantap niat, Anda harus singkirkan yang bukan karena itu. Kalau tidak, keikhlasan Anda tidak diterima. Dan kalau keikhlasan Anda tidak diterima, Tuhan tadi, oh ini kasih aja yang lain. Tidak usah buat saya. Itu makna ikhlas. Oke. Kita mari lihat. Kalau kita buka lembaran-lembaran Al-Quran, ada beberapa istilah yang digunakan oleh Al-Quran untuk menunjuk kata ikhlas. Ada kata lillah. Misalnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamatiya lillahi rabbil alamin. Itu artinya mukhlis, saya semata-mata. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya demi karena Allah. Ikhlas karena Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang demikianlah saya diperintahkan oleh Allah. Oke, itu lillah. Terkadang juga dia katakan liwajhillah, demi wajah Allah. Terkadang juga digunakan limardatillah. Itu semua sebenarnya maknanya ikhlas. Nah, ada satu prinsip yang di dalam ajaran agama ini dikatakan bahwa suatu amalan yang bercampur dengan yang lain tidak diterima Allah walaupun itu dilakukan oleh orang yang beriman. Jadi Anda muslim, salat bukan karena Allah, enggak diterima. Kalau orang kafir sudah jelas tidak. Al-Quran menyatakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami mengarah kepada amalan-amalan baik orang-orang kafir itu, maka kami hapuskan, kami jadikan dia bagaikan debu yang berterbangan. Tidak ada hasilnya. Ada perumpamaan lain Allah berikan, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir kamathali safwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Ini perumpamaan ayat ini. Ada batu licin, kan ada batu yang punya pori-pori. Ada batu yang mungkin retak. Kalau batu yang retak itu ada pasirnya. Pasir itu kalau cuma hujan-hujan rintik-rintik tidak hilang ya. Nah, tapi kalau ada batu licin sekali, tidak ada pori-porinya, ada debu di atasnya. Kalau dia terkena wabil, hujan lebat, bagaimana jadinya batu itu? Masih ada sisanya, debunya. Nah, itu amalnya orang yang tidak ikhlas. Kamathali safwanin, batu yang licin, di atasnya ada tanah, tiba-tiba ada hujan lebat menimpa batu itu. Ada sisanya tanahnya? Tidak ada. Itu ikhlas. Nah, kita ingin lihat
Ada enggak tanda-tandanya itu orang ikhlas atau tidak? Nah, kita harus tahu bahwa ikhlas itu sesuatu yang sangat tersembunyi. Ada satu riwayat menyatakan bahwa ikhlas itu rahasia antara Tuhan dengan hamba. Malaikat tidak tahu sehingga dia tidak tulis. Setan tidak tahu sehingga dia tidak goda. Rahasia. Hanya saya dengan Tuhan yang tahu. Jadi tidak usah Anda bilang, saya ikhlas loh. Boleh jadi apa yang Anda katakan ikhlas itu justru tidak ikhlas. Iya kan? Rahasia. Nah, tapi ada tidak tanda-tandanya ini ikhlas ini orang atau tidak? Nah, ulama-ulama berkata ada tanda-tandanya. Al-Quran ada mengisyaratkan tentang hal-hal tersebut. Yang pertama, buat yang ikhlas, dipuji atau tidak dipuji sama saja buat dia. Buat yang ikhlas, dia ingin menghindar dari pujian. Nah, jadi kalau Anda sudah melakukan suatu pekerjaan, terus waduh ini kok saya nggak dipuji ya. Ini sudah tanda bahwa keikhlasan kurang. Itu tandanya yang pertama. Kedua, saya ingin katakan begini supaya tidak salah paham. Itu bukan berarti kalau orang bersedekah, kan itu katanya kalau bersedekah yang baik itu tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu, ya kan? Dia tidak mau orang tahu. Saya katakan itu bukan berarti orang tidak boleh bersedekah terang-terangan. Bersedekah terang-terangan dengan ikhlas itu lebih sulit daripada bersedekah sembunyi-sembunyi, ya kan? Nah, karena itu Allah berfirman, in tubdus sadaqat au tukhfuha fa ni'ma. Kamu terang-terangan memberi sedekah, itu tidak ada masalah. Jangan anggap, nah ini saya ingin katakan, jangan anggap di sisi lain saya diberi honorarium, ini ada amplop, saya tolak. Jangan anggap bahwa itu tandanya saya ikhlas. Boleh jadi saya tolak karena saya tidak ikhlas, ya kan? Jangan juga anggap saya terima, oh ini dia terima tidak ikhlas nih. Itu tidak ada kaitannya dengan itu. Oke, itu satu. Yang kedua, tandanya yang kedua itu dia tidak segan memuji orang yang melakukan kebaikan. Oh, itu ikhlas itu. Ada orang melakukan kebaikan, ya usah biarin deh dia sendiri. Anda tidak ikhlas, Anda tidak tulus terhadap orang itu. Anda melakukan, oh baik sekali nih apa? Jadi dia tidak mau dipuji, ya toh? Tetapi dia tidak segan memuji sesuatu yang baik. Itu pertanda keikhlasan. Yang selanjutnya, dia takut dihinggapi sesuatu yang bertentangan dengan keikhlasannya. Takut amalnya tidak diterima. Jadi walaupun dia sudah ikhlas, dia tidak mengandalkan keikhlasannya. Jangan sampai tidak diterima. Karena Nabi bersabda, lawannya ikhlas itu riya, seperti semut hitam berjalan di batu yang licin di tengah kegelapan malam. Bisa enggak dilihat semut hitam, ya toh, jalan di batu yang sangat licin, tidak terasa itu gelap malam lagi. Riya seperti itu berjalan perlahan, kita nggak tahu. Jadi orang yang ikhlas ini takut, jangan sampai apa yang saya kerjakan ini sudah bercampur, ya kan? Itu tanda-tanda. Kita lihat lagi, dia selalu menuduh dirinya bahwa amalan saya belum sempurna. Jadi kalau Anda berkata, oh deh saya sudah ini dah, oh itu dikhawatirkan Anda tidak ikhlas. Saya beri contoh lagi. Kita lihat ini bagaimana agama mengajarkan kita. Ada satu orang datang minta kepada saya sesuatu.
tolong bantu saya. Oke. Saya terus katakan, saya mau bantu orang ini. Saya mau bantu dia 10.000 rupiah. Oke. Itu yang pertama terbetik dalam benak saya. Tidak lama kemudian sebelum saya kasih, kasih dia 15.000. Ya. Atau bisa juga 5.000 aja udah cukup. Hati-hati ketika itu, hati-hati. Boleh jadi waktu Anda berkata saya mau kasih dia 15.000, itu setan sudah masuk. Malu kasih 10.000. Kamu kan nanti dianggap terlalu kikir, tambah. Ya toh? Boleh jadi juga waktu mau turunkan jadi 5.000, setan yang datang. Jangan kasih 5.000. Jangan kasih 10.000, terlalu banyak itu. Bagaimana untuk menghadapi ini? Kembali kepada yang pertama. Itu yang Anda ikhlas, yang terbetik pertama di hati Anda. Iya kan? Nah, itu. Nah, ada bahasan di kalangan ulama. Kalau bercampur amalan kita dengan sesuatu yang lain, itu diterima Tuhan atau tidak? Ulama yang ketat berkata tidak. Ulama yang tidak ketat, dia bilang sebenarnya selama memang dia tulus kepada Allah, terus ada bercampur sedikit dengan yang lain, boleh jadi dinilai ketulusannya. Karena Allah tidak, kan bisa, saya beri contoh, saya mau naik haji karena Allah, ya kan? Mau dagang juga, boleh enggak? Boleh. Anda dinilai ketulusan Anda sampai di mana untuk Allah. Kalau lebih banyak ketulusan, kalau lebih banyak motif Anda untuk dagang, bukan untuk ini tidak diterima. Tapi kalau lebih banyak untuk kepada Allah, lantas ini sampingan, ini kan sudah bercampur. Allah menilai sesuai dengan kadarnya. Oke. Ikhlas ini kalau kita buka ayat-ayat Al-Quran, itu mempunyai dampak yang luar biasa. Dampaknya yang paling besar adalah ketenangan jiwa. Siapa yang perhatiannya tertuju hanya kepada satu, maka itu jelas jiwanya lebih tenang daripada mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Ya kan? Jadi dampak yang terbesar dari keikhlasan adalah ketenangan jiwa seseorang. Saya kira itu ya. Baik pemirsa Metro TV yang budiman, kita kembali lagi ke dalam Lentera Hati. Dan sekarang kita akan memberikan kesempatan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di studio untuk mungkin ada yang mau bertanya pada Pak Ustadz. Silakan dari ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya mau nanya, tadi Ustadz bilang kan kalau pertama kali kita udah niatnya ikhlas, tapi di tengah jalan ternyata ada tercampur. Terus itu kita jujur aja saya sering seperti itu. Terus saya istighfar, ya Allah gini-gini. Sedangkan tadi menurut Ustadz ada sebagian ulama bilang itu nggak bisa. Sedangkan yang sebagian lagi itu bisa. Jadi gimana caranya maksudnya? Kalau semuanya tuh kan kolbunya kan nggak itu ya Ustadz, itu gimana solusinya gitu? Wah, terima kasih, jazakallahu khairan. Itulah sulitnya ikhlas, ya kan? Nah, kita harapkan begitu terlintas di dalam benak sesuatu kekeruhan, ya kan? Kalau ada upaya untuk menyingkirkan kekeruhan itu, maka itu ikhlas lagi. Nah, itu sebabnya tadi saya katakan ulama yang ketat sudah campur, enggak lagi. Tapi ada ulama berkata tidak. Karena apa? Memang sulit ikhlas itu. Karena kita manusia, selalu bisa timbul setan, selalu datang, bisa menggoda. Nah, kita ikhlas, begitu dia datang, kita ikhlas dalam arti apa? Kita singkirkan lagi itu. Enggak, ini enggak benar nih. Ini enggak benar nih. Jadi itu proses terus untuk ikhlas. Jadi insya Allah tidak apa-apa. Insya Allah tidak apa-apa. Batasannya sangat tipis sekali Pak Ustadz, antara ikhlas menjadi ria itu. Oh iya, batasannya tipis sekali. Itu sebabnya juga saya katakan tadi bahwa ria itu kita tidak rasakan ria. Itu sebabnya ulama takut. Jangan sampai saya sudah baik-baik nih menurut penilaian saya, ini ada riaknya di sini. Iya, bisa itu.
Baik, ke Mas mungkin pertanyaan kedua ya. Berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya agak bingung ini masalah ikhlas sama tulus. Yang saya pernah dengar itu kalau tulus itu tanpa ada keikhlasan. Tapi kalau ikhlas itu pasti tulus. Dan untuk itu juga yang kedua, doa apa supaya kita itu benar-benar diberi rahmat oleh Allah, supaya itu kita benar-benar dalam melakukan ikhlas itu, doa-doanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bukan ahli bahasa Indonesia. Ya, saya tidak tahu tulus apa berbeda dengan ikhlas. Hanya yang jelas, tulus itu bahasa Indonesia. Ikhlas itu asalnya bahasa Arab yang masuk dalam perbendaharaan bahasa Indonesia. Kita perlu tanya ini pakar, apa sih yang dimaksud dengan tulus itu? Nah, secara umum orang berkata tulus itu adalah hati yang bersih, yang murni, sehingga bisa-bisa dipersamakan dengan ikhlas. Tapi apa hakikatnya seperti itu saya tidak tahu. Yang kedua, kita sebenarnya beribadah kepada Allah itu termasuk dalam ingin mencapai keikhlasan ini, itu perlu bantuan Allah. Itu sebabnya ada doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Bantu saya. Itu sebabnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bermohon kepada Allah untuk menghilangkan yang keruh-keruh itu. Orang yang berupaya dan bermohon, itu di dalam Al-Quran ada istilah mukhlisin, innahu min ibadinal mukhlisin, ada juga mukhlasin. Nabi Yusuf itu dinamai innahu min ibadinal mukhlasin. Mukhlis itu upaya dari seseorang untuk ini. Mukhlas itu Tuhan yang memilih dia, menyingkirkan segala apa yang di dalam hatinya, sehingga semua kegiatannya hanya terarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mukhlas. Nabi Yusuf dinilai seperti itu. Digoda oleh perempuan, di ini, di itu. Dia tidak peduli. Semua diarahkan kepada Allah. Kenapa? Pada akhirnya dia dijadikan alat Tuhan. Kamu hanya khusus buat saya. Sama seorang, Anda hanya khusus melayani bapak saya atau ibu saya. Yang lain tidak ada, tidak usah masak, tidak usah ini, tidak usah. Itu namanya mukhlas untuk itu. Ada orang yang mukhlas, dipilih oleh Tuhan. Itu atas bantuan Tuhan. Salah satu caranya berdoa. Berupaya dan berdoa. Saya kira jelasnya. Baik, pertanyaan terakhir mungkin dari Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, seperti Ustadz katakan tadi bahwa kita mungkin di awal ikhlas, di belakangan, di tengah nggak ikhlas, atau di akhir. Ini kadang-kadang kita sudah melakukan sesuatu dari awal ikhlas, udah selesai ini Ustadz. Tapi kemudian karena sesuatu hal, sebagai contoh misalnya kita memberikan satu barang kepada seorang, kemudian oleh orang itu barang yang kita berikan tidak digunakan sebagaimana mestinya atau disia-siakan. Kemudian kita merasa menyesal, wah coba kalau saya tidak kasihkan ke orang itu. Terus yang kedua, bagaimana kiatnya untuk mengasah diri supaya selalu ikhlas, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya contoh yang pertama yang Ibu berikan, itu kan dia sudah ikhlas. Dia menyesal bukan karena memberinya, tetapi dia menyesal karena dia tidak gunakan. Seandainya di sini tidak ada kaitannya dengan ikhlas, wajar Ibu menyesal. Saya beri dia sajadah buat sholat, ikhlas. Ini dia tidak gunakan, saya menyesal. Kenapa saya kasih dia? Mestinya saya kasih orang lain. Ya, yang suka sholat. Jadi itu tidak ada kaitannya. Nah, kiat-kiatnya itu sebenarnya untuk ikhlas. Ketahuilah apa bahaya yang diakibatkan oleh tidak ikhlas.
Kalau kita tahu itu, ketahuilah apa manfaat yang dapat diperoleh karena keikhlasan. Salah satu manfaatnya, tadi saya sudah sebut itu, manfaatnya yang lain, itu Anda akan bersinambung, akan melakukan suatu pekerjaan tanpa memperhitungkan apa ini bisa saya selesaikan atau tidak, apa ini ada hasilnya buat saya atau tidak. Itu manfaat ikhlas. Pokoknya saya kerja. Salah satu manfaatnya, amalan aktivitas Anda yang bukan ibadah itu bisa dinilai jadi ibadah karena ikhlas. Nah, kalau kita mengetahui ini mungkin sebagian dari kiat-kiat yang dapat mengantar kita untuk menyingkirkan yang lain-lain yang bukan karena Allah. Saya kira itu dulu. Baik Pak Ustadz, seperti biasa kita sudah hampir tiba di penghujung acara. Jadi kesimpulan dari Pak Ustadz tentang ikhlas ini, kesimpulan kecil. Jadi saya kira begini, ikhlas itu terdiri dari dua unsur pokok. Yang pertama, pemantapan niat. Yang kedua, upaya menyingkirkan apa yang di dalam niat itu yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, yang tidak sesuai dengan demi karena Allah. Itu ikhlas. Ikhlas harus ada sebelumnya kekeruhan. Kekeruhan itu yang harus disingkirkan. Ini menandai bahwa kita ini manusia lemah. Ada selalu keinginan untuk dipuji, keinginan untuk ini. Mudah-mudahan dengan upaya sungguh-sungguh itu, kalaupun nanti sudah murni betul ini atau masih bercampur sedikit, insya Allah Allah akan menerimanya selama demi karena Allah itu lebih banyak daripada ini. Contoh yang saya berikan tadi, haji kan? Itu ikhlas. Yang ketiga, ikhlas ini sangat kita butuhkan dan bermanfaat untuk hidup kita. Ikhlas menjadikan kita merasa tenang. Segala aktivitas kita hanya tertuju kepada Tuhan. Seorang yang aktivitasnya hanya tertuju kepada Tuhan, Tuhan akan memenuhi semua kehendak. Seorang yang bercabang pikirannya, risau dia. Nah, ikhlas hanya Tuhan. Ya, itu saya kira kesimpulan yang kita bisa lakukan, ambil dalam konteks pembicaraan kita. Sebenarnya masih sangat sederhana ya, waktu kita terbatas untuk melihat makna ikhlas. Saya kira. Baiklah pemirsa, tanpa terasa kita sudah hampir tiba di penghujung acara. Dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan walaupun baru sedikit saja tentang ikhlas dapat berguna bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita sebagai manusia selalu melatih diri dan selalu belajar untuk menjadi manusia yang ikhlas di mata Allah, insya Allah. Dan terima kasih sekali lagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dari Darut Tauhid Jakarta. Kemudian juga Pak Ustadz, insya Allah kita akan ketemu lagi. Nah pemirsa, insya Allah kita akan ketemu lagi pekan depan masih bersama Hedi Yunus dan seluruh kru Lentera Hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.